kan sambil acara khatmul Quran ya? Ya kan? Ah? Iya, kan acara prosesi khatmul Qur'annya hanya sebuah formalitas, tapi kan bisa jadi kita semua udah baca sampai alhamdulillah hatam, kan begitu. Ini salah satu dari persiapan kita menuju Ramadan. Dan materi menguatkan kalau Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, bulan yang mulia. Kita juga akan siap untuk mulia bersama Al-Qur'an. Makanya tema hari ini apa Bu? Ya, dalam dekapan Al-Qur'an. Kalau dalam dekapan Al-Qur'an berarti Al-Qur'an kita dekap atau ya kita yang didekap sama Al-Qur'an. Ya, kita yang didekap sama Al-Qur'an. Berarti kitanya mah kecil, yang mendekap kita besar dalam dekapan Al-Qur'an. Al-Qur'an sumber kemuliaan, berarti berharap nanti kalau kita didekap oleh Al-Qur'an, maka kita pun juga akan menjadi mulia. Al-Qur'an sumber cahaya, ya, sumber ketenangan. Ya, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Bagaimana kualitas Allah, itulah kualitas Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi Al-Qur'an memiliki sifat khaliq. Ya, kalau Allah itu maha sempurna, maka ucapannya pun, firman-Nya pun juga maha sempurna. Allah maha kuasa, maka ucapannya pun, firman-Nya pun maha kuasa. Allah sang pemberi ketenangan, maka ucapannya pun juga akan menjadi sumber ketenangan. Nah, berharap nanti kita kalau didekap sama Al-Qur'an, Al-Qur'an pun akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Al-Qur'an pun juga akan memberikan cahaya dalam hidup kita. Inilah yang kita harapkan sebagai orang-orang yang disebut dengan Ahlul Qur'an. Ya, berarti nanti salah satu evaluasinya agar layak didekap sama Al-Qur'an. Kayak apa evaluasinya? Jangan sampai nih, na'udzubillah min zalik, ada orang yang solehahnya kalau lagi baca Quran doang. Adem suaranya kalau lagi baca Al-Quran doang. Tapi kalau udah Shadaqallahul Azim, serem. Berarti ada yang salah dari Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Nanti Al-Quran gak mau mendekap kita. Ya, karena jangan lihat kesolehan orang ketika lagi baca Al-Quran. Orang mah lagi baca Al-Quran adem semua. Tapi lihatlah kesolehannya setelah Shadaqallahul Azim, kan gitu. Orang yang dalam dekapan Al-Quran, maka selamanya mau dia lagi tilawah, mau dia lagi tidak tilawah, mau dia lagi di majelis Quran ataupun dia di pasar, akan ada sumber energi ketenangan, sumber energi kebaikan. Itu tandanya alhamdulillah Al-Quran itu benar-benar menjadikan kita mulia. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Benar gak orang yang dalam dekapan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia? Ternyata ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah dalil sudah membuktikan apapun yang dekat sama Al-Quran pasti jadi mulia. Contoh misalnya, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12, tapi kenapa cuman bulan Ramadan disebut bulan paling mulia? Apa penyebabnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan dipilih sama Allah turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan langsung menjadi bulan paling mulia. Dalam 1 tahun ada berapa hari?
365 hari itu untuk tahun Masehi yang tanggalnya bisa jadi 30, 31. Kan gitu kan? Tapi kalau bulan Hijriyah kan lebih ringkas. Ya, anggaplah tetap 360-an. Artinya apa? Kenapa? Ada satu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Itu lebih baik satu malam itu dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti kurang lebih berapa tahun? 80 tahunan. Ada nggak di antara ibu yang udah umur 80? Alhamdulillah. Artinya apa? Itu umur 80 benar-benar nungguinnya lama. Iya kan? Sampai 80 tahun. Tapi orang yang beribadah di malam itu dapat aja satu kali, dia seperti ibadah 80 tahun. Kalau dia dapatnya satu kali Ramadan. Lah Ramadan kan tiap tahun ada. Berarti kalau tiap tahun dia ketemu dengan Lailatul Qadar 10 kali, berarti bisa jadi 800. Lebih baik daripada ya dia hidup selama 80 tahun benar-benar dengan usianya. Kenapa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Karena dalam surat Al-Qadar Allah yang membocorkan rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya karena Al-Qur'an itu diturunkannya tepat di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau disebut dengan malam Lailatul Qadar akhir bulan Ramadan atau pertengahan? Pertengahan, karena disuruhnya kan dicarinya malam 21, 23, 25 kan begitu. Tapi kalau kita mengadakan acara nuzulul Quran biasanya tanggal berapa? 17. Jangan berpikir, lah kok kagak ketemu? Kan nuzulul Quran artinya diturunkannya Al-Quran. Kalau kita memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tapi yang disebut dengan nuzulul Quran yang lebih baik dari 1000 bulan enggak ketemu tanggal 17. Karena dia disuruh dicarinya di 10 hari terakhir. Dari mulai malam 21, 23. Bukan berarti kalau demikian kita salah dong. Enggak. Ya, orang yang memahami nuzulul Quran, Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Tahap pertama oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan langsung 1 mushaf jumlatan wahidah dari Al-Fatihah sampai Anas. Udah selesai Al-Quran itu diturunkan. Kapan itu? Tepat di malam Lailatul Qadar. Ya, berarti 10 hari terakhir, entah 21, 23, 25. Tapi Al-Qur'annya enggak langsung ke bumi. Al-Qur'annya disimpan sama Allah. Bal huwa Qur'anul Majid. Surat Al-Buruj. Fi Lauhil Mahfuz. Di mana, Bu? Di Lauhil Mahfuz. Itulah Al-Qur'an itu diturunkan 1 malam itu yang disebut Lailatul Qadar, menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran langsung 1 mushaf. Belum nyampe ke bumi. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dalam surat Yasin itu dengan 2 nama Allah. Tanzilal Azizul Hakim. 2 nama Allah, yang pertama apa? Aziz. Apa artinya Aziz? Maha perkasa. Walaupun belum ada peristiwanya, Allah mah udah tahu. Walaupun belum ditanya, Allah mah udah tahu. Walaupun belum ada kejadian Abu Lahab, udah ada surat Al-Lahab. Karena Allah maha perkasa. Dengan maha perkasa itulah Al-Quran diturunkan 1 mushaf. Karena Allah udah tahu segala-galanya. Disimpannya di mana tadi? Lauhil Mahfuz. Namun Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan nama yang lain. Tadi apa, Bu?
Tanzilal azizir rahim. Yang kedua apa? Rahim. Apa artinya rahim? Maha penyayang. Biasanya nih dua nama yang sulit dimiliki oleh satu pribadi. Bapak tegas, perkasa, tapi kurang penyayang. Ya kan? Ibu mah penuh dengan kasih sayang, tapi kurang perkasa. Makanya dikerjain mulu sama anaknya. Nggak tegaan, ya kan? Tapi Allah ketika menurunkan Al-Quran, dua karakter langsung jadi satu. Perkasa dan penyayang. Kenapa? Karena nggak mungkin Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad langsung satu kitab. Stres lah Nabi Muhammad. Ya kayak anak sekolah baru mau masuk SD, pihak sekolah udah punya belum kurikulum sampai kelas 6. Dalam sekolah SD, institusi sekolah SD, kan anak-anak bisa jadi harus masuk sekolahnya dari kelas 1 dulu. Kan gitu kan? Tapi pihak sekolah apakah tidak menyiapkan anak ini nanti pelajaran apa yang akan mereka tempuh, buku-buku apa yang mereka siapkan sampai kelas 6? Udah siap belum? Udah satu paket. Ya kan? Tapi coba kalau anak yang baru kelas 1 SD belum bisa baca, belum bisa nulis, tiba-tiba pihak sekolah, guru langsung menyerahkan kepada anak itu baru hari pertama sekolah. Apa katanya anak-anak, kalian harus siap-siap kalau udah jadi murid SD, SD itu 6 tahun. Nih buku matematika sampai 6 tahun kamu bawa pulang. Nih buku bahasa Indonesia sampai kelas 6 kamu bawa pulang. Kira-kira besok anaknya mau sekolah enggak? Ya, padahal kan memang anak itu harus belajar sampai kelas 6. Mereka harus tahu sejak kelas 1 SD pelajaran apa sampai kelas 6 SD. Sekolah udah profesional, udah nyiapin semua. Tapi kenapa pihak sekolah enggak langsung ngasih kitabnya sampai kelas 6? Ya, karena berarti pihak sekolah enggak penyayang. Bisa stres itu. Ya, begitu juga Allah. Walaupun Allah sudah punya semua yang dibutuhkan oleh manusia satu mushaf, tapi enggak mungkin langsung kepada Nabi Muhammad secara langsung. Stres Nabi Muhammad. Makanya diturunkannya munajjaman. Berangsur-angsur. Ya, tepat pertama kali turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hiro saat Nabi Muhammad umur 40 tahun. Tepatnya di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Itulah ayat yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq, Iqra, dari 1 sampai 5. Cuman 5 ayat. Sedangkan Al-Quran 1 mushaf. Dicicil tuh. Pas pertama kali tanggal 17 Ramadan, itulah memperingati turunnya Al-Quran pertama kali ke Nabi Muhammad. Tanggal 17 Ramadan. Tapi gak tuntas, dicicil sampai berapa? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, itulah ayat-ayat Makkiyah. 10 tahun di Madinah sampai terakhir ayat diturunkan, selesai semua ayat diturunkan, Rasulullah wafat. Jadi Al-Quran itu menunjukkan Allah itu sayang. Bukannya Allah nggak tahu, Allah mah udah tahu semuanya. Tapi kenapa pakai ditanya? Ya, ditanya tentang haid, ditanya tentang talak, ditanya tentang perang. Bukan karena Allah nggak tahu, Allah mah udah siap semua. Hanya nanti malaikat Jibril cuma disuruh copy paste, copy paste. Nah, jadi biar ibu gak bingung. Tapi jangan lupa nuzul Quran boleh dilakukan di tanggal 17 sebagai bentuk peringatan pertama kali bumi berubah. Seorang manusia agung
diberikan Al-Quran merubah manusia pada saat itu dari peradaban jahiliyah menuju kemenangan Islam. Kan gitu. Tapi masing-masing kita jangan lupa harus memperingati kapan Al-Quran diturunkan satu mushaf, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya dikejar tiap Ramadan malam-malam ganjil. Karena sebab Al-Quran diturunkan di malam itu dirahasiakan 21, 23, 25, 27, 29 bukan karena Nabi Muhammad gak sayang sama kita. Sebenarnya udah dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Udah dikasih tahu sama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Persisnya kapan, tapi gara-gara para sahabat pada saat itu ribut. Ya, para sahabat pada saat itu ya banyak yang berteriak, heboh. Kan biasa kalau ngasih pengumuman udah pada ribut. Akhirnya apa? Gara-gara ketika Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wow, kapan tuh? Heboh kan? Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad lupa tadi Jibril ngomong apa. Sampai akhirnya aku malu kalau mau bertanya. Karena gara-gara kalian sih bukan nyimak dulu, ribut dulu. Makanya kata Nabi Muhammad, udahlah taharrau Lailatul Qadar. Kamu cari aja deh. Ya, entah di malam keberapa, yang penting malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan siap-siap kalau ternyata masyarakat kita di Indonesia nanti jangan sampai dibikin bingung. Kalau misalnya Muhammadiyah lebih awal, tanggal 18, seandainya pemerintah tanggal 19, namanya malam ganjil gak mungkin 2, pasti 1. Berarti tahun ini kalau gak kompak bukan berarti membuat kita jadi sengsara, enggak. Karena Allah ingin membangunkan orang Indonesia. Berarti setiap malam kamu harus merasa ganjil. Karena kita gak pernah tahu, ya kan? Kan begitu. Ya mungkin ini hikmahnya karena kita biasanya begitu bangunnya ramenya kalau pas ganjil. Akhirnya Allah uji. Nah lo bangsa Indonesia siap-siap kalau kamu nanti berbeda awal Ramadan. Gak mungkin ganjilnya 2 kali. Pasti ganjil itu sekali. Berarti kita harus melek. Karena kita merasa semuanya ganjil. Kan begitu. Gak ada masalah. Karena itu adalah kebaikan buat kita. Jadi sebab Al-Quran diturunkan di malam itu menjadi mulia. Malaikat banyak. Tapi kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia? Karena dialah yang dipercaya sama Allah membawa Al-Quran. Nabi juga banyak. Tapi kenapa Nabi yang paling ragil, paling bontot, paling kecil menjadi Nabi paling mulia? Jadi kemuliaan itu bukan senioritas, junioritas. Tapi siapa yang paling dekat dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberikan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya. Nabi yang paling mulia. Dan umatnya Nabi Muhammad juga menjadi umat yang paling mulia. Dan jangan berpikir kalau yang paling mulia dari umatnya Nabi Muhammad hanya mereka yang ketemu sama Rasul. Para sahabat, ya, istri-istri Rasul. Kalau Allah menyebutkan yang paling mulia, hanyalah mereka yang hidup zaman Rasul saja. Kita boleh bilang dan protes sama Allah. Allah zalim. Mungkinkah Allah zalim? Enggak. Kenapa kita protes sama Allah? Ya Allah, kita hidup di zaman kapan? Kita hidup di negeri mana? Kan bukan maunya kita. Kalau ibu boleh memilih, ibu kepinginnya hidup di zaman siapa? Rasul. Iya kan? Tapi kenapa kita gak bisa hidup di zaman Rasul? Karena memang bukan kita yang milih. Itu adalah kehendak Allah. Kan gitu. Kalau boleh ibu memilih, ibu kepinginnya suaminya siapa? Rasul, iya kan? Tapi kenapa kita nggak bisa jadi istrinya Rasul? Lah hidupnya di zaman beda.
Iya kan? Kenapa kita menikah dengan suami yang sekarang? Ya karena hidupnya sezaman. Artinya apa? Kita kan tidak bisa memilih kapan kita hidup. Sehingga kalau hanya yang ketemu sama Rasul aja yang mulia, Allah zalim. Karena kita tidak bisa memilih dan Allah tidak mungkin zalim. Makanya siapapun dari umat Nabi Muhammad, kapanpun dimanapun selama dia bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Al-Quran yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Al-Quran yang sama enggak? Sama. Jadi terbuka buat siapapun kalau kepingin menjadi mulia. Bahkan lihat, Nabi Muhammad sayang banget sama kita. Kamu tidak bertemu sama Nabi Muhammad bukan berarti kamu tidak diberi kesempatan untuk mulia. Karena hadisnya Rasulullah SAW, bahkan siapa yang berdekatan dengan Al-Quran itu enggak sekedar mulia doang, tapi dia menjadi keluarganya Allah. Jadi keluarganya Allah. Kan kalau kita pikir pakai logika, mustahil kita jadi keluarganya Allah. Lah Allah itu Khalik, pencipta. Nah kita kan makhluk. Begitu terangkat derajatnya banget seorang makhluk dianggap keluarganya Allah. Kerajaan aja enggak mau rakyat jelata, budak terhina diangkat jadi keluarga kerajaan. Kan gitu. Tapi Allah untuk umat Nabi Muhammad itu sampai mengangkat manusia-manusia yang pendosa, yang sangat memungkinkan berbuat dosa, tapi ternyata mereka bisa jadi keluarganya Allah. Itu kan dari hadisnya Rasulullah SAW. Berarti kepingin gak ibu-ibu semua kita menjadi keluarganya Allah? Kepingin. Dan Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Allah siapkan men-challenge semua di antara kita kalau kepingin jadi keluarganya Allah. Yaitu dalam surat Fatir, surat 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dulu bagaimana proses manusia itu bisa jadi keluarganya Allah. Dengan pertama, walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haq. Ya pertama, ketika Allah wahyukan dulu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Ya kan Al-Qur'an itu nyampenya ke kita pertama kali melalui malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Kan gitu. Apakah setelah Nabi Muhammad meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka wahyu-wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril enggak ada lagi di muka bumi? Pasti. Nabi Muhammad boleh tiada, tapi Tuhannya Nabi Muhammad akan selalu ada. Benar Nabi Muhammad yang pertama kali diturunkan Al-Quran. Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad enggak bunyi. Nabi Muhammad yang membunyikannya. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad enggak bergerak. Nabi Muhammad yang menggerakkannya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali enggak bisa jalan. Nabi Muhammad yang menjalankannya. Makanya Ibunda Aisyah menyebutkan Al-Quran yang berjalan. Tapi apakah setelah Nabi Muhammad meninggal enggak ada lagi yang menggerakkan Al-Quran? Enggak ada lagi yang membunyikan Al-Quran? Enggak ada lagi yang menjalankan Al-Quran? Ada. Siapa itu? Kita. Makanya apa firman Allah berikutnya? Tsumma aurasna. Lalu kami wariskan. Disebutnya dengan warisan. Enggak cuman sekedar al-haqna, enggak sekedar mengikuti. Ittabi'na, tapi aurasna. Kami wariskan. Kalau disebut dengan wariskan berarti ahli waris. Ibu punya tetangga kaya raya, baik, pokoknya besti banget dah, udah kayak saudara. Emangnya begitu tetangga itu meninggal, bisa hartanya diwarisin ke tetangga yang lain? Enggak. Walaupun udah kaya saudara.
Anak yang gak pernah datang, yang gak pernah nengok, yang gak pernah peduli, tahu-taunya begitu orang tuanya meninggal dia datang dan minta warisan. Dapat gak? Dapat. Karena warisan itu gak melihat siapa yang paling bakti, siapa yang paling baik, tapi siapa yang menjadi darahnya. Kan gitu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kami wariskan, berarti Allah mencari siapa di bumi yang akan menjadi ahli warisnya Allah, keluarganya Allah. Tsumma awrasnal ladzina istafaina min ibadina, yang nanti ahli waris itu kami akan wariskan kepada siapa? Hamba-hamba kami yang terpilih. Bukan berarti akhirnya ya yang terpilih ya itu mah kayaknya para ustazah, itu mah kayaknya para penghafal Quran. Emang ibu mau cuma ustazahnya doang yang masuk surga? Emang ibu mau hanya penghafal doang yang masuk surga? Ya enggak lah. Artinya ketika Allah sebut kami pilih bukan dengan kezaliman, tapi dengan kompetisi. Contoh misalnya, kenapa ada putri Indonesia terpilih? Padahal ibu punya anak lebih cantik dari putri Indonesia. Lebih layak dia jadi putri Indonesia. Gak cuman cantik, pinter, energi positifnya luar biasa. Tapi kenapa tidak putri ibu yang jadi putri Indonesia terpilih? Nah itu dia, daftar gak? Nah kalau kagak daftar, mana ada dipilih, ya kan? Daftar dulu. Yang daftar aja ikut kompetisi, ada yang tereliminasi, ya kan? Ya, begitupun kita daftar dulu. Kita menjadi umat Nabi Muhammad aja udah termasuk ikut pendaftaran. Kita kepingin tahu Al-Quran dan kepingin dekat dengan Al-Quran aja udah ikut pendaftaran. Kita kepingin mengamalkan Al-Quran aja itu sudah menjadi proses pendaftaran. Lalu lihat, walaupun udah daftar, namun faminhum dzalimun linafsi, ada yang tereliminasi karena zolim. Kenapa? Udah tahu salah, udah tahu kagak boleh, tapi apa ngomongnya? Bis gimana ya? Udahlah bismillah aja. Kan kadang begitu, udah tahu dosa, nggak boleh bohong. Bohong itu dosa, habis gimana kalau kagak dibohongin? Susah keluar duitnya. Ya ngebohongin orang, ngebohongin suami. Ya kan dosa, udahlah bismillah aja, Allah juga maha tahu. Lah, berarti kan tereliminasi. Dia yang menzolimi diri sendiri. Terus ada lagi, faminhum muqtasid, mut-mutan. Kalau habis ngaji mut. Kalau lama-lama libur bad mood. Mama mah kayaknya kalau habis ngaji baik banget. Tapi kalau udah selesai ngaji ya kalau lagi puasa baik banget. Kalau udah buka kampuh enggak mut-mutan. Tapi siapakah yang dianggap pemenang, yang akan menjadi pewarisnya Al-Quran, pewarisnya Allah, keluarganya Allah? Mereka yang wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka yang cekatan, selalu menjadi number one untuk kebaikan. Respon cepat dalam berbuat baik. Namun saat dia cepat berbuat baik, nggak belagu, nggak sombong, tapi biidnillah, semua karena izinnya Allah. Jadi kita bisa ngaji, kita bisa khatam Al-Quran, itu karena Allah yang berikan rezeki, Allah yang memberikan izin, Allah yang memberikan ridho. Tapi jangan lupa seorang ibu, hadirnya ridho Allah karena sebab ridhonya suami. Jadi orang yang ahlul Quran semakin dia ngaji semakin mendatangkan ridhonya suami.
Bukan apa kata suami, mama, bun, mendingan kamu gak ngaji deh. Dulu kamu kagak ngaji, kamu orangnya lembut, kamu orangnya kalem, kamu orangnya nerima. Tapi begitu kamu rajin ngaji, kamu ya Allah udah kayak ustazah, ceramah melulu, nyalain orang melulu. Ya kan? Kalau kayak begitu berarti maaf, kita tereliminasi. Saya paling takut kalau orang-orang itu mengaji sama saya, itu membuat keretakan dalam rumah tangga. Artinya ada yang beres, jauh majlis taklim ini dari keberkahan. Jauh dari ridho Allah karena menyebabkan murkanya suami. Kenapa? Ya karena banyak banget. Ya ustazah doain ya saya jadi orang yang sabar, kata si istri. Kenapa ibu jadi minta didoain jadi orang yang sabar? Habis gimana ustazah ya, sebelum kita ngaji kayaknya kita mah happy aja, hidup kayaknya gak ada masalah. Tapi begitu kita ngaji kita kan jadi banyak tahu. Begitu jadi banyak tahu kita jadi gelisah, ya kan? Jadi kita akhirnya kayaknya ujiannya sabar. Contohnya kayak apa? Semakin ngaji kok semakin gelisah. Kan harusnya semakin ngaji semakin tenang. Ya contohnya begini. Dulu waktu belum ngaji, suami saya mah rajin sholatnya aja, ustazah saya udah seneng. Dia mah sebelum berangkat kerja, alhamdulillah dia mah sholat ustazah. Walaupun dia bangunnya jam 6 ustazah, tetap dia mah sholat subuh. Apalagi kalau weekend, Sabtu Minggu kan capek ya. Dia mah alhamdulillah gak ninggal ustazah sholat. Dia mau bangun jam berapapun tetap sholat subuh. Kita mah tenang, alhamdulillah suami saya mah gak pernah ninggal. Begitu saya ngaji ustazah, ustadz ngasih tahu kalau sholat subuhnya jam 6 namanya sholat duha. Ibu tenang apa gelisah jadinya? Gelisah kan? Ibu diem apa ibu ngomong? Ngomong kan? Kan kita ngomong baik-baik ya ustazah ya. Pak kata ustadz, kalau sholat subuh jam 6 namanya sholat duha. Ya Allah ustazah, suami saya bukannya nerima, malah marah-marah. Mama mah cerewet. Jangan nyuruh-nyuruh orang dulu mama diem-diem aja. Akhirnya apa? Ribut pelulu setiap pagi. Akhirnya udahlah kalau mama udah gak nyaman lagi sama aku, udah kita cerai aja. Ya Allah ustazah malah mau diceraiin. Kan gitu. Coba konfirmasi sama suami. Ya kan? Bapak kenapa? Kasusnya apa? Kenapa kok setelah ngaji sama saya akhirnya malah bertikai? Covid benar-benar mengajarkan saya tentang arti ketahanan dalam rumah tangga yang harus dibentuk dalam taklim. Karena kan Covid kan ngajinya gak bareng sama temen. Covid ngajinya bareng sama siapa? Apa suami? Orang nge-zoom di rumah, ya kan? Ya, akhirnya apa? Ustazah mau tanya. Ya, ini sama istri saya kagak boleh nanya. Ya maafin ustazah ya kalau suami saya nanya. Pokoknya ustazah sabar aja dah ustazah. Ya kan? Udah saya tanya kenapa bapak? Ustazah saya mah lebih seneng ngaji. Ya saya tuh seneng istri saya ngaji sama ustazah. Tapi boleh gak ustazah? Istri saya ngaji sama ustazah jadi solehah aja. Gak usah jadi ustazah. Lah emang kenapa? Kan bagus ya kalau dia mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmunya. Masalahnya jamaahnya cuman saya sama anak-anak. Ustazah, suami ustazah stres enggak? Diceramahin melulu. Lah kan ada suami saya. Ya kan? Lah kamu enggak tahu aja yang paling rajin ceramah di rumah justru suami saya. Tuh mah ustazahnya aja kagak nyeramahin suaminya. Soalnya ustazah, istri saya nyeramahin melulu. Sampai kalau dia ngomong tuh anak sama suaminya udah enggak nyaman. Mama mah ceramah melulu, nyalain melulu. Apalagi ustazah, gimana ya kita gak kesel, itu kalau ngasih tahu saya itu nyakitin. Sambil ngebanding-bandingin sama laki orang. Ya kan, emang kenapa? Ya kan, ya kalau ngaji sama ustazah mah gak masalah. Dia kan ngaji sama ustadz-ustadz juga.
Itu kalau ngasih tahu saya Ustazah, ngebanding-bandingin sama laki orang. Tuh kata Ustadz, tuh kata Ustadz, kata Ustadz. Lah kan Ustadz laki orang. Yang coba, yang giran saya suruh istri saya masak, dia kayak ya mbak ini, kayak mbak ini, kayak mbak ini masakan. Dia marah-marah. Ya kan telan tuh mbak itu kan gitu kan. Ya sama. Saya dibanding-bandingin sama laki orang kan gitu kan. Artinya apa? Di sini ada yang salah, membuat suami malah nggak nyaman. Akhirnya apa? Saya bilang kepada semua para jamaah, jangan lupa, jangan-jangan kalian itu selalu merasa bersabar karena kalian tidak mampu bersyukur. Karena kalian tidak mampu bersyukur, makanya kalian merasa hidup ini berat. Dan kenapa kalian tidak mampu bersyukur? Karena kalian tidak mampu melihat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Contoh, kita bisa ngaji, kita bisa bahagia, kita bisa menjalani peran seorang istri, kita bisa menjalani peran sebagai seorang ibu, kita bisa adem ikuti taklim di mana-mana. Siapa yang paling berjasa membuat ridho Allah ada di dalam diri kita? Suami. Sudahkah kita berterima kasih dulu sama suami? Jangan langsung ngelihat suami itu selalu di pasal 2 salah melulu. Ya. Lihat bahwa suami ini yang paling berjasa memberikan izin ridho sehingga kita bisa hadir ngaji di mana-mana. Sehingga apa? Ketika kita melihat antara suami idealis dengan suami realita. Kan kalau ngaji itu kan peran ayah, peran bapak, kan kayaknya idealis banget. Tapi ngeliat suami sendiri, itulah realitanya. Jangan langsung kita merasa, ya Allah suami saya begini banget. Enggak. Alhamdulillah. Ternyata suamiku memberikan ridho kepada aku sehingga aku bisa ngaji. Sehingga aku bisa tahu, oh begini suami yang idealis. Ternyata suamiku akan aku ya terus dampingi. Terus aku akan ya kuatkan untuk menjadi orang yang baik. Dan gak akan melihat selalu menjadi pasal 1 salah melulu, pasal 2 ya kan salah melulu, enggak. Tapi kita akan merasa ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku suami yang berikan izin aku ngaji. Sehingga akhirnya aku tahu. Maka aku akan balas budi dari izinnya suami. Maka nanti sampai rumah, peluk tangan, ya peluk ciumnya suami, ya peluk dan cium tangannya suami. Ucapkan terima kasih ya Pak. Bapak benar-benar membuat Allah itu ridho. Karena Allah ya akan ridho sama aku ketika suami juga ridho sama istri. Dan nanti menyampaikannya jangan sok merasa paling pinter, ya kan? Karena yang namanya suami paling nggak bisa disalahin, apalagi disuruh minta maaf, kan gitu kan? Ya sama kayak ibu emang mau disalahin sama mantu, ya kan? Nggak mau. Maka caranya bukan menasehati, tapi ngajak diskusi. Nah gitu. Ya, dengan cara apa? Seorang istri turunkan egonya. Tunjukkan prestasi kita. Dengan ilmu yang kita pelajari, karena izinnya suami membuat kita jadi tahu, maka ilmu ini ketika akan disampaikan kepada suami, jangan nasehatin, jangan ngajarin, tapi ngajak diskusi. Kalau diskusi kan berarti kita butuh masukannya. Makanya turunkan ego. Kayak apa turunkan ego? Pura-pura gak tahu. Ya, pura-pura gak paham. Nanti materi ini misalnya ya sampaikan kalau yang masih punya suami. Sampaikan kepada suami, Papa aku tuh kagak ngerti tadi Ustazah ngasih kayak begini nih. Maksudnya apa sih Pak? Nah, biasanya tuh kalau suami ngelihat istri pura-pura kagak tahu, dia akan jadi sok tahu. Ya kan, nih makanya begini nih, makanya begini. Karena itu yang saya praktekkan di rumah, Ibu. Suami saya bukan ustadz.
Suami saya praktisi keuangan. Saya nggak mau suami saya stres karena punya istri yang nasihatin melulu, ya kan? Tapi saya menginginkan apa yang saya pelajari tertransfer kepada suami saya. Makanya caranya bukan nasihatin. Saya mengajak diskusi. Ayah, aku disuruh ngisi ini, aku bahas ini. Gimana ya ya? Wah, nanti dia akan seperti Ustadz Kabir. Nih, makanya nih dengerin kayak gini nih, nanti gini. Itu. Ya, kenapa dia merasa dibutuhkan? Ya, sehingga ya dia merasa banyak memberikan input untuk istri. Nah, kalau istri ya turunkan ego, pura-pura nggak tahu, ya dia akan ya biasanya suami jadi sok tahu dan besok itu dititipin istrinya, "Ma, besok kalau mau ngaji jangan duduk di belakang. Ya kan, ntar ngobrol, duduk di depan, dengerin." Nah gitu kan. Ntar sampai rumah ada yang paham nggak? Ada yang kagak paham nggak? Ya itu akan tertransfer ilmunya. Dan semua itu nanti dibentuk bukan karena siapa kita, tapi tanda Allah sudah menjadikan kita sebagai ciri-ciri keluarganya Allah. Yang sabiqun bil khairat. Kita punya reaksi cepat dalam berbuat baik, tapi bukan karena siapa kita. Kelembutan hati kita mentransfer kebaikan, itu karena biidnillah, izin Allah. Ya kan? Jadi bukan karena siapa kita, tapi karena izinnya Allah. Ridho Allah di atas ridho suami. Semakin suami ridho, semakin mudah Allah memberikan izin kepada kita untuk berbuat baik dan menjadi keluarganya Allah. Sehingga inilah yang kita inginkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Kalau Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, siapa itu keluarganya Allah dari kalangan manusia? Mereka adalah ahlul Quran. Bukan yang sekedar lagi baca Quran. Tapi Al-Quran itu membuat dia bergerak, berprestasi dalam kebaikan. Semakin memberikan ketenangan dan kenyamanan. Biidnillah, karena izin Allah. Ya, jadi kita akan mempersiapkan diri Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu karena kita sudah ingin menjadi keluarganya Allah. Al-Quran yang ibu pegang gak akan bunyi, kitalah yang akan membunyikannya. Al-Quran yang ada di depan ibu gak bisa berjalan, kitalah yang akan menjalankannya. Al-Quran gak bisa berdiri, kitalah yang akan mendirikannya. Gimana caranya? Al-Quran bisa menggerakkan kita. Kalau membunyikan kita baca. Tapi gimana caranya? Al-Quran bisa ada dalam gerakan kita. Al-Quran ada dalam nafas kita. Al-Quran ada dalam kaki kita. Sehingga nanti kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan. Maka Ramadan tahun ini Al-Quran tidak bergerak, tapi Al-Quran menyuruh kitalah yang bergerak. Al-Quran tidak pernah berubah, tapi Al-Quran menyuruh kitalah yang berubah. Ayo, kita akan menjadikan Al-Quran tidak hanya di mulut kita. Dalam surat Asy-Syura, surat 42, di ayat yang ke-52, Allah menyuruh kita, Al-Quran itu jangan cuma dibaca dengan mulut kita, tapi Al-Quran itu harus jadi apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu harus menjadi ruh. Kalau roh berarti bahasa Indonesianya apa, Bu? Roh, nyawa. Berarti Al-Quran harus jadi nyawa kita. Coba kalau manusia nggak ada nyawanya, bisa nggak bergerak? Berarti kita akan mencari tips. Al-Quran harus menjadi nyawa kita. Nyawa kita ada di mana, Bu? Ya di sekujur tubuh. Coba kalau di antara kita pernah melihat proses keluarnya nyawa dari tubuh seseorang. Biasanya
keluarnya dari mana dulu? Dari kaki, ya kan? Kaki, berarti nyawa itu ada di ujung kaki sampai ujung kepala. Berarti Al-Quran harus ada di ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kita bayangkan orang yang sakaratul maut, itu kan nyawanya keluar dulu dari kaki. Dingin. Kalau udah di dada biasanya gimana? Kelihatannya nyesek kan? Udah mulai kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena di dada kita itu ada jantung. Jantung memompa oksigen, memompa darah. Berarti kalau jantungnya udah mulai akan hilang nyawanya, udah mulai berhenti bekerja, otomatis yang ada di otak pun oksigennya, darahnya udah mulai gak bekerja, kan gitu kan? Mulai nyesek, mulai gak respon, kan gitu. Kalau di tenggorokan biasanya responnya gimana? Ngorok kan? Gitu kan? Ya udah tanda tuh sakaratul maut. Keluarnya dari mana, Bu? Dari mulut. Karena kalau udah di jantung, yang dari kepala juga udah mulai tuh nyawanya ninggalin. Set, keluarnya dari mulut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai Al-Quran meninggalkan kita. Karena Allah menyuruh Al-Quran itu jadi roh. Makanya orang yang gak ada Al-Qurannya seperti bangkai. Kan gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah kita masih punya nyawa. Tinggal nyawa kita harus berkolaborasi, ada Al-Quran. Harus diwarnai dengan Al-Quran. Nah, ilustrasinya yang kedua, ibu kalau ngelihat film ada orang yang tenggelam, biar nyawanya balik diapain? Karena saya bilangnya yang nonton film aja, karena jarang orang yang melihat langsung tenggelam kan. Biasanya kan kita ngeliatnya di film. Ada nggak yang pernah melihat orang tenggelam dan dia langsung menyolong? Ada nggak di antara kita? Di antara kita nggak ada, jarang. Yang ada mah kita seringnya lihat di film, ya kan Bu? Makanya ya ibu kalau ngeliat di film orang yang tenggelam diselamatkan untuk nyawanya kembali. Biasanya diapain? Dipompa kan? Ya agar airnya keluar, agar jantungnya bekerja. Kalau jantungnya bekerja, darahnya, oksigennya itu akan bekerja juga dengan otak. Nanti otak akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Udah nih alhamdulillah udah ada detak jantungnya, udah ada detak nadinya. Tapi dipanggil belum respon, matanya belum melek, belum ada gerakan sedikit pun. Kira-kira ibu udah tenang belum? Belum. Kenapa? Walaupun udah ada detak jantungnya. Ya nanti kalau ditinggal, tinggal jalan ke leher, meninggal kan gitu kan? Kapan ibu menganggap alhamdulillah nyawanya udah balik? Ya ketika dipanggil, respon, udah mulai berarti detak jantungnya mulai bekerja, oksigen yang di kepala, darah yang di kepala, udah mulai juga ada nyawanya, sehingga akan mengalir ke seluruh tubuh, tangannya udah mulai bisa dikomando bergerak, matanya udah mulai bisa dikomando melihat, kakinya mulai dikomando untuk berdiri, begitu kan? Nah, sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga demikian. Ya, anggaplah kita ini sekarang kepingin nyawa kita seperti yang orang tenggelam, nyawa kita harus dikembalikan karena Al-Quran harus jadi nyawa kita. Caranya gimana? Jangan cuman Al-Quran itu dibaca. Kalau kita kesolehannya cuman lagi baca Al-Quran, lalu setelah shodaqallahul adzim kata-kata kita menyakitkan, berarti kita udah meninggal. Roh kita udah gak ada Al-Qurannya. Al-Quran sudah meninggalkan kita. Maka mulai hari ini Al-Quran itu gak cuma dibaca. Tapi Al-Quran harus menjadi detak jantung kita. Kayak apa Al-Quran ada di detak jantung kita? Contoh misalnya, Allah menyuruh kita untuk misalnya tidak prasangka buruk. Kan surat Al-Hujurat ayat yang ayat ke-12 begitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jauhilah kamu dari prasangka yang buruk. Kan gitu kan? Jadi cara
orang kepingin rohnya itu ada Al-Quran, setiap dia baca ayat, dia langsung akan berpikir, ya Allah nyuruh aku ngapain sih? Allah nyuruh aku bergerak apa sih? Allah nyuruh aku menjalankan apa sih? Nah gitu. Nah contoh tadi surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi mulut baca nih. Setelah mulut baca, lalu kita akan menyiapkan dalam detak jantung. Ya Allah nyuruh aku apa ya dari ayat ini? Ya. Nah kalau ternyata Allah menyuruh aku harus berprasangka baik. Nah, setelah kita ada di jantung kita prasangka baik, maka bersama dengan detak jantung nyampe ke otak. Otak kita akan berpikir, Allah nyuruh aku pikirannya baik-baik aja. Jangan suka julid sama orang. Nah, itu di otak. Frame kita, mindset kita, jangan suka julid sama orang. Kan gitu. Nanti kalau otak kita sudah bilang jangan julid, maka nanti Al-Quran yang ada di otak kita bersama dengan peredaran darah, oksigen, itu akan mengalir. Di mata kita ngelihat orang gak nyolok melulu, ngelihat orang salah melulu. Ya, ngelihat dia posting ini hatamku, mana hatammu, astagfirullahalazim. Berarti Al-Quran gak nyampe ke matanya. Ya, Al-Quran harus nyampe ke mulutnya. Dia tidak akan pernah ketika ada orang apapun yang terjadi selalu ala belagu. Hati-hati sombong loh, gak boleh, gak cuman kamu doang yang baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran, awas loh. Nanti kalau kamu nanti jadi orang-orang yang riya, gak akan komentar kayak begitu. Al-Quran akan nyampe ke tangannya. Ya, jangan julid. Mungkin mulut mah diem, tapi ngelihat WA-an orang langsung maaf ukhti. Sebaiknya tilawahmu hanya engkau yang tahu dengan Tuhanmu. Awas loh. Itu mah tandanya gak ada Al-Qurannya. Jangan. Jadi orang yang kepingin Al-Quran yang berjalan, maka dia tidak cukup hanya membaca. Dia akan stop di hatinya. Akan stop di otaknya. Dan akan mengalirkan ke seluruh tubuhnya. Maka nanti akhirnya semua gerakannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, seperti apa yang diminta oleh Al-Quran. Itulah Al-Quran yang berjalan. Jadi nanti kita punya dua agenda. Agenda yang pertama dengan Al-Quran adalah dibaca. Ya seperti halnya tadi orang tenggelam, ya harus dikasih pernapasan buatan dulu. Ya kan? Baca. Mau kita hafal, mau gak hafal, mau paham, mau gak paham, mau lancar, kagak lancar, baca. Biar dibantu Al-Quran itu bisa masuk ke tubuh kita. Itu agenda yang pertama. Baca sampai hatam. Biar nyawanya full. Jangan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Tuh. Namun untuk menjadikan ruh, jangan dicampur. Ibu baca Al-Quran 1 halaman, ibu baca terjemahan 1 halaman. Jangan dicampur. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai roh. Karena kalau dicampur, nanti dua-duanya gak kekejar. Hatam kagak hatam-hatam, paham kagak paham-paham. Makanya Rasulullah itu dan para sahabat membagi agenda. Izin saya minum. Makanya Rasul dan para sahabat itu bagi agenda untuk menghatamkan Al-Quran biar rohnya Al-Quran itu smart, kuat, baca sampai hatam. Namun untuk menjadi Al-Quran yang berjalan, apa para sahabat? Kami akan menyiapkan agenda. Setiap 10 ayat kami akan baca, kami pahami, dan kami akan amalkan. Kami gak akan pindah ke ayat yang lain kecuali setelah melakukan ini.
Itu kalau para sahabat, artinya ada memang ruang waktu. Kalau mereka 10 ayat. Kalau kita kan kadang 10 ayat, paham juga kagak paham. Cukup, misalnya apa? Mau 1 ayat atau dengan 1 tema. Misalnya apa? Tentang syukur. Aku mau cari ayat-ayat aku tentang syukur. Ya, atau surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya Allah, yang mana sih yang aku dustakan? Wahai hati, ya, ayo. Allah nyuruh kita jangan sampai mendustakan nikmat. Coba nikmat apa yang kita dustakan? Karena jangan sampai dia tidak pernah bisa melihat satu nikmat untuk disyukuri. Makanya akhirnya dia selalu merasa hidup itu tidak baik-baik aja. Nah, kalau kita sudah memahami ini Bu, Masya Allah, ada contoh yang misalnya apa? Jadilah Al-Quran yang berjalan. Kayak apa Al-Quran berjalan? Minimal, nih, kira-kira Allah itu memanggil kita untuk menjadi wanita yang Qur'ani, itu kayak apa sih prakteknya? Al-Quran ternyata menyapa kita dengan berbagai macam kosakata. Kalau nama buat kita namanya surat An-Nisa. Tapi dalam surat An-Nisa, Allah memanggil kita untuk kita amalkan tidak hanya dengan panggilan An-Nisa. Kadang Allah panggil dengan Al-Unsa. Misalnya kayak ayat tentang warisan. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Bahasa Arabnya apa? Di ayat itu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-lakinya enggak disebut ikhwan. Laki-lakinya enggak disebut dengan rijal. Perempuannya enggak disebut dengan akhwat. Perempuannya enggak disebut dengan anisa, tapi al-untha. Laki-lakinya adzakar. Berarti apa? Setiap ketemu ayat yang menyebutkan dengan adzakar dan al-unsa, hati kita langsung berdetak. Allah nyuruh aku ngapain ya? Allah nyuruh aku melakukan apa ya? Begitupun Al-Quran menyuruh kita, kadang memanggil kita dengan al-mar'ah atau imro'ah. Contoh, istrinya Abu Lahab. Dalam surat Al-Lahab disebutnya apa? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Imro'ah. Berarti ketika ketemu ayat-ayat yang menggunakan kata al-mar'ah, imro'ah, berarti detak jantung kita langsung berbunyi. Allah nyuruh aku ngapain ya? Allah nyuruh aku melakukan apa ya? Kan gitu. Nah, ternyata ayat-ayat ketika Allah menyebutkan dengan al-unsa, berarti Allah menyebut kamu sebagai seorang perempuan karena kamu dibentuk kelaminnya dengan vagina. Seperti halnya laki-laki. Laki-laki itu disebut zakar. Berarti kalau kamu laki-laki karena kamu bentuk kelaminnya buah zakar. Oh, berarti Allah menyuruh kita kalau kamu diciptakan dengan bentuk vagina, berarti kamu harus siap menjalankan hukum-hukum yang Allah minta sebagai seorang perempuan. Contohnya apa? Pakai busana muslimah. Jangan yang dipakein busana muslimah justru yang laki-laki. Jangan heran kan ada pesantren-pesantren yang ternyata bertaubat pakai mukena, padahal bentuk kelaminnya dakar, kan gitu kan? Berarti dia menyalahi Al-Quran, kan gitu kan? Oh, ternyata ketika Allah menyebut dengan al-mar'ah, berarti Allah memanggil kita identitas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Berarti Allah menyuruh kita, nanti peran kamu sebagai seorang istri, seorang ibu, ikuti dong maunya Al-Quran. Nah, ketika namanya surat adalah An-Nisa, karena Allah mengajarkan kepada kita, kamu gak cuma di rumah, kamu bisa jadi keluar rumah. Ketika keluar rumah, status kamu beda-beda. Ada yang Bu RT, Bu RW, Bu dosen, Bu dokter, ya kan? Ya, business woman. Berarti ketika kamu keluar, kamu harus jadi perempuan-perempuan yang menjalankan Al-Quran. Apa maunya Allah? Nah,
Singkat cerita, berarti nanti ibu, ya ketika ibu baca ayat Al-Quran, ya sekarang mah gampang, banyak aplikasi, ya kan? Ibu tulis aja ayat-ayat yang menggunakan kata al-mar'ah, misal. Itu keluar tuh semua, ya kan? Satu persatu. Oh berarti kalau Allah memanggil kita dengan ayat-ayat al-mar'ah imro'ah, berarti Allah menyuruh kita, jadilah kamu seorang istri yang Allah mau. Jadi seorang istri yang menenangkan suami. Contoh misalnya dalam surat Ramadan, kalau Allah menyuruh kita laksana pakaian, kan gitu kan? Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Berarti Allah nyuruh kita jadi pakaian. Fungsinya apa pakaian ibu? Ya, fungsinya apa pakaian itu ibu? Sudahkah kita menutupi aurat suami kita? Fungsi pakaian apa lagi? Ibu pilih bahan yang gimana? Yang nyaman. Sudahkah kita memberikan kenyamanan? Kenapa ibu pakai pilihan warna merah dengan baju yang biru? Ya karena serasi, indah. Ya begitu juga, sudahkah kita menjadi seorang istri yang serasi dengan suami, memperindah dan mempercantik ketika dilihat sama orang. Kenapa ibu susah-susah ya cari seragam? Kan bisa jadi ibu punya anak, ibu punya cucu, punya banyak seragam. Putih abu-abu, putih biru, kenapa gak kompak? Besok kita pakai seragam putih abu-abu aja ya. Ya, kenapa ibu gak pakai putih abu-abu? Emang apa fungsinya pakaian itu? Identitas. Jangan sampai suami kita yang dianggap mulia sama orang, dianggap terhormat, wibawa, ya identitasnya mulia seperti itu, hancur hanya gara-gara kita. Kalau baru tahu aja di rumah mah, ya Allah. Kan kadang suami begitu, akan terlihat wibawa di depan orang, tapi apa adanya kan di rumah, ya kan? Bapak kayaknya kalau ngomong sama orang kalem, giliran ngomong sama kita marah-marah melulu, ya kan? Bapak kayaknya sabar banget sama orang, kalau sama kita marah-marah melulu. Ibu punya anak jauh, kangen. Kalau ketemu berantem, apakah karena saling benci? Kenapa? Karena saking nyamannya, karena saking akrabnya. Suami kita begitu, sebenarnya mah nggak nyaman sama orang itu, tapi nggak mau ribut, ya kan? Tapi begitu sampai rumah dia akan mengungkapkan ributnya sama istri. Kenapa? Karena kalau istri nggak diajak ribut, masih belum ngeplong, ya kan? Ya artinya saking nyamannya. Ya tunjukkan identitas. Artinya apa? Ketika Allah menyapa kita sebagai seorang istri, sudahkah kita menjadi istri yang terbaik untuk suami kita? Sudahkah kita menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita? Ketika Allah menyapa kita dengan al-unsa, dengan bentuk kelamin vagina, dan anak kita yang laki-laki dengan bentuk kelamin zakar agar menjadi Al-Quran yang berjalan, sudahkah dia menjadi perempuan dan laki-laki yang Allah mau? Penampilannya, pergaulannya, pakaiannya, itu tandanya Al-Quran yang berjalan. Nah, jadi nanti dengan membaca surat An-Nisa, ya ibaratnya satu surat aja Ramadan ini An-Nisa. Satu persatu ibu lihat, oh ternyata An-Nisa ini, surat An-Nisa kadang menyuruh kita hubungannya sama Allah. Berarti kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Kadang ayat surat An-Nisa menyuruh kita dengan kehidupan sosial. Berarti kita jadi tetangga yang baik. Kadang kita menyuruh, ya disuruh oleh Allah di suami, di rumah. Berarti kita jadi istri yang baik. Sumur, kasur, dapur, semua ada ayat Al-Qur'annya. Nah gitu kan. Nah bukti nanti, ya salah satu buktinya apa ya? Ada nggak di sini? Ya, sumur, kasur, dapur. Salah satu contoh sederhananya. Itu kan kerjaan kita di rumah kan. Sumur, kasur, dapur. Nggak akan pernah berpikir, ini mah beban. Tapi kita akan melihat sumur, kasur, dapur pasti akan menjadikan aku sumur yang Qur'ani, dapur yang Qur'ani. Kayak apa itu? Contoh kecil. Ibu saya mau tanya, ibu kalau mau ke dapur,
Wudhu nggak? Ibu kalau mau masak, wudhu nggak? Ibu kalau mau ke pasar, wudhu nggak? Kalau mau ke pasar, wudhu nggak? Ya kan? Ibu kalau anak-anak atau suami mau berangkat kerja, salaman kan sama kita? Sebelum mereka salaman menjabat tangan kita wudhu dulu nggak? Kalau kita nggak wudhu, itu cuma salah satu contoh aja deh. Belum ada Quran di rumah kita. Kenapa? Karena ayat tentang Allah suka dengan orang yang bertaubat, Allah suka dengan orang yang bersuci, itu justru diletakkan oleh Allah ketika seorang wanita sedang haid. Ayat tentang haid kan? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, sampai ujung ayatnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kalau kita stop di situ, ya Allah, apa sih maunya Allah? Ternyata Allah itu suka sama orang yang bersuci. Nah, kita akan lihat, oh bersuci itu diantai dengan berwudu. Berwudu pakai apa, Bu? Berwudu pakai apa, Bu? Pakai air. Sumber air itu dari mana, Bu? Ya, kalau memang kita minumnya pakai air tanah. Asal usulnya air, dia bukan sumber bumi. Asal usulnya air ada dalam surat Al-Quran, surat Hud ayat ke-7. Itu dari mana air itu diciptakan oleh Allah? Berasal. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dari arsy-nya Allah. Jadi air itu asal usul dari arsy-nya Allah. Kok bisa nyampe ke bumi? Ternyata kalau air itu diminta sama Allah turun ke bumi, itu gak sekedar turun, tapi sudah ada ijab qabul. Kamu harus menjadi tentaranya Allah. Membantu siapa? Membantu kita sebagai seorang istri, membantu kita sebagai seorang ibu. Gimana cara membantunya? Emang apa tugasnya air? Dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Maka dari arsy-nya Allah untuk nyampe ke bumi, maka air itu akan ngelewatin langit. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Begitu turun melewati langit ke bumi, namanya air apa? Air hujan. Jadi bukan sumbernya dari langit, air hujan itu nyampenya ke kita. Dari langit bisa jadi langsung ke tanah di rumah ibu, ke simpan di tanah, namanya air tanah. Ya kan? Ibu punya mesin jet pump, ibu tarik dari tanah, disimpan di toren, dibuka dengan ledeng, namanya air. Ya kan gitu, air keran lah, air kan gitu. Tapi ada juga dari langit, nggak langsung ke tanah, kesimpan dulu di gunung, namanya air apa? Air gunung, ya kan? Dari gunung turun, namanya air apa? Terjun, ya kan? Jadi nama-nama itu bukan asalnya, tapi gimana nyampenya. Dari terjun ngelewatin saluran air, namanya sungai, kan begitu kan? Tapi saat pertama kali turun dari langit, itu 4 fungsinya. Surat 8 ayat ke-11. Apa itu fungsinya? Pertama, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Mensucikan, membersihkan. Pantesan rumah kita itu selalu ribut melulu. Karena bisa jadi dalam berinteraksi kita tidak membersihkan organ-organ yang menjadi sumber maksiat kita. Wudu itu organ yang wajib dibasuh kan cuma 4. Dan 4 ini sumber maksiat. Wajah, mata sama mulut. Apalagi? Tangan, postingan, otak, piktor, ya kan? Julid, sama kaki. Kalau kita berpikir, ya Allah jangan sampai sebelum menyentuh anak-anak kita, jangan sampai tangan kita masih punya dosa. Ketika masak makanan untuk suami kita, jangan sampai tangan kita masih punya dosa. Energinya negatif itu. Ya, makanya disuruh
Berwudu, Rasul itu menyuruh kita sebelum makan, sebelum ke dapur, berwudu. Barakatut ta'am, keberkahan makanan itu ketika kamu berwudu sebelumnya. Wudu, karena membersihkan. Terus yang kedua apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijaz syaitan. Mengusir setan. Ibu kalau ke pasar enggak wudu, pantesan pulang dari pasar itu digendol sama preman-preman setan pasar. Makanya apa kata anak, kata cucu, sebenarnya tuh setannya bukan di kita, setannya itu di mama. Kalau mama pergi, setannya ikut pergi. Makanya rumah tenang, aman. Tapi begitu mamanya pulang, jadi jangan marah karena bisa jadi, ya Allah, aku tidak menjadi istri yang terbaik. Kenapa ketika aku ke pasar, di jalan, itu kan banyak setan-setan preman jalan. Yang preman pasar, setan-setan preman pasar yang ngikut sama kita. Tapi kalau kita berwudu, maka air wudu menjadi tentara yang Allah minta untuk menghilangkan aura-aura setan. Terus yang ketiga, waliyarbitu ala qulubikum, itu menguatkan ikatan. Pantesan enggak ngeklik. Karena ketika kita menjabat tangan suami, mencium tangan suami, memeluk, enggak ada air wudu. Tapi kalau ada air wudunya, begitu kita jabat, itu air wudu akan bekerja sebagai makhluk tentaranya Allah. Menyatukan ikatan hati. Makanya Rasulullah sebelum berhubungan berwudu. Ya padahal orang yang berwudu nyentuh kelamin batal. Bukan karena apa-apa tapi karena ingin ada ikatan hati. Terus yang terakhir kan apa? Wa yuthabbita bihil aqdam, untuk menguatkan langkah kita. Pantesan kita galau melulu karena kurang wudu, kan gitu. Nah, disinilah nanti orang yang menjalankan Al-Quran, dia akan menjadikan rumahnya, sumur, kasur, dapur, ada Al-Qurannya. Ya, bukan soal siapa yang masak, tapi ada energi berwudu yang menjadi tentara dari Allah. Sehingga makan anak-anak kita, masakan kita, kalau ada air wudunya, dia akan menjadi sumber barokah. Sambil hubungan kita sama Allah diperbaiki, hubungan kita dengan manusia pun juga diperbaiki. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Ya, karena Ramadan ini harus menjadikan kita benar-benar pribadi yang berubah, pribadi yang menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab, kira-kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya cara kelima yaitu tanya jawab. Ya. Mohon ya, monggo ibu-ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kan malam-malam ganjil. Nah, kalau tahun ini kan ada dua nih kemungkinan. Nah, itu kita jaga berarti kita tiap hari harus waspada selama 10 hari itu. Nah, bagaimana tentang kita kan nggak tahu malam Lailatul Qadar tuh apa jatuhnya di seluruh bumi. Kalau ikut ini Arab kan beda 4 jam dengan kita. Kalau begitu tentu lebih waspada lagi, kita tambah jamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Allah sebut dengan malam, ya, artinya yang namanya bumi itu pasti ada siang dan malam. Artinya kita tidak melihat, lah kan sekarang kalau kita udah pagi berarti di Saudi masih malam, kan kita lebih dahulu. Kan gitu kan? Berarti yang udah selesai dong. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyebutkan dengan malam Lailatul Qadar, itu tidak membuat kita akhirnya parsial.
Ya, malam yang di mana nih? Berarti kalau kita kayak di Eropa kan bisa jadi ya kita pagi di sana baru malam. Berarti ya malaikatnya ya ibaratnya keliling gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sesuatu yang bakal tidak bisa ditembus oleh otak kita. Kenapa? Karena memang ini sebuah keajaiban. Ya, yang namanya Al-Qur'an itu keajaiban. Yang namanya keajaiban bahasa Arabnya adalah mukjizat yang memang nggak bisa dipikirin sama otak. Yang ada mah pusing kita, kan gitu kan? Sehingga siapapun dimanapun ketika memang pada saat itu jatuhnya malam, bersyukurlah. Berarti ya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar karena pasti semua negeri pasti ada malamnya. Bahkan Ibu sampai dalam fikih diberikan kemudahan berpikir adalah saking kecilnya kita, di mana kita berada, udah kita ikuti mau lokasi itu ataupun berangkat dari lokasi kita. Ya bisa kayak puasa. Paling enak nih kalau kita puasa sahurnya dari Indonesia bagian barat. Enak itu. Ya. Nanti bukanya Indonesia bagian timur. Ya kan? Enak gak? Enak, ya kan? Ya, kenapa? Karena beda 2 jam. Ya, itu kalau Indonesia bagian timur, tapi kalau dunia bagian timur kan lebih enak lagi. Ya kan? Ya, lebih enak apalagi orang-orang barat, ya kan? Dia sahur di negerinya di barat. Ya kan? Bukanya di timur. Itu bisa sebentar itu sahurnya, ya kan? Ya artinya sampai diberikan kemudahan ya kamu berbuka di hari, di waktu di mana kamu berada. Nah itu kalau puasa dipercepat berbuka. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ya bisa jadi kita ngikutin. Kan karena kalau puasa itu mempercepat berbuka. Ya mungkin ada di antara kita yang sahurnya dari Indonesia bagian barat dari Jakarta. Dia harus misalnya ke Indonesia Timur yang bedanya 2 jam. Kan gitu kan? Enggak, saya sahurnya dari Jakarta. Saya juga bukanya nunggu waktu buka Jakarta. Itu menyalahi sunnah. Karena sunnahnya Rasul mempercepat berbuka. Kan gitu kan? Beda dengan sholat. Kalau sholat bisa ngikutin waktunya kita. Ya kan? Misalnya apa? Ya kan? Aduh, di bandara di pesawat nih kita udah nggak tahu ini udah subuh atau belum, kan gitu kan? Ya udahlah, ya kita ya waktu subuhnya kita berangkat ya, lalu kita sholat, karena kan bisa jadi kita nggak tahu ya di mana titik lokasi kita berada, ya kan? Sehingga nanti begitu sampai di sana, oh baru subuh, mau sholat lagi dapat 2 pahala. Kan biasanya kalau orang-orang yang ke Eropa ya itu kan bisa jadi ya waktunya kan lebih cepat kita ya, sedangkan di langit itu kita nggak tahu ini subuhnya jam berapa ya. Kayak misalnya Ibu ke daerah Turki aja deh, itu kan subuh 6:30 ya, gitu kan aku mau sholat subuh dulu di pesawat, nyampe di sana ya mungkin jam 6 belum subuh, tau-taunya 6:30 subuh, mau sholat lagi dapat 2 pahala. Artinya sampai saking manusia itu sangat kecil, dunia itu sangat luas. Jangan dibikin pusing, harusnya makin luas, makin luas. Begitu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu juga menarik tuh, menjadi khilafiyah. Ya, kenapa? Karena kembali kepada kemampuan. Kan gitu kan? Kemampuan kita. Sampai dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika disebutkan orang musafir itu boleh berbuka, boleh berpuasa kan? Ya karena
ketika dia musafir akhirnya bingung mau buka pakai azan yang mana ya, itu kan potensi banget berselisih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, dalam hadisnya para sahabat bilang, kami terbiasa di zaman Rasul. Ketika musafir ada yang puasa dan ada yang tidak berpuasa, dan kami tidak saling berkomentar terhadap masing-masing pilihan mereka. Ya, jadi ya karena saking pusingnya kan, giliran buka jelo nyari yang cepat, giliran ya ternyata waktunya lebih lambat dari kita. Ini di jam aku udah maghrib di Indonesia, udahlah aku buka, silakan, ya kan? Sampai kata Rasulullah dan para sahabat itu kami tidak pernah berkomentar. Ya, makanya saking Allah itu sayang sama kita, udah orang musafir boleh kagak puasa. Seperti itu. Cukup? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Oh, ya. Mungkin pakai mic kali ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar tuh kayak gimana? Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kayak gimana? Ketika Rasulullah SAW hanya menyebutkan carilah di malam-malam ganjil. Berarti kan memang disebutnya dengan ganjil. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu. Apalagi kalau terjadi perbedaan. Kan gitu kan, mau nggak mau semuanya harus merasa ganjil, kan gitu. Rasulullah hanya menyebutkan seperti itu. Namun banyak kisah dari para sahabat. Para sahabat itu mengkisahkan bagaimana mereka melihat ya kadang di malam 23, kadang di malam 25, kadang di malam 27, ya, dengan suasananya tenang. Kemudian juga matahari terbit dalam kondisi yang tidak menyengat. Ya, kenapa berbeda-beda? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika tiap tahun ada Lailatul Qadar dan orang-orang yang merasakannya itu baru ngeh setelah siangnya, kan gitu kan, ya. Dan ya jadi sebenarnya tanggal berapa, makanya menjadi rahasia. Dan bisa jadi pra atau pasca itu tetap terasa istimewa. Contoh, ibu mau mengadakan perkawinan, ya kan? Itu masang tendanya apa pas hari haknya? Enggak, pasang tendanya kapan? Udah ada bau-bau, ya kan? Jadi ya kenapa para sahabat kadang 25, kadang 25, kadang 27, kadang 29? Ya karena memang dari pra sampai pasca itu pasti akan terasa istimewa. Sehingga jangan pernah tertipu dengan alam. Ya, karena mata kita sangat-sangat naif, kan gitu kan? Ya jadi saya enggak berani mengatakan nanti cerah, insya Allah nanti malam Lailatul Qadar. Ternyata apa? Ya kan? Yang di sana, ternyata malam 25 cerah. Nah, kan kita bingung, ya kan? Ikan itu tadi bau-bau penganten, hak sebelumnya dan hak plus paskanya itu masih ada. Kan gitu kan? Ya seperti Allahumma fir lahum kan yang meninggal di tetangga kita. Ya itu bunga-bunga apakah langsung hari ini hilang? Enggak kan, masih ada sisanya. Walaupun sudah dikuburkan. Jadi jangan tertipu dengan alam. Karena kalau tertipu dengan alam, maka kita bisa jadi nanti tergoda hanya dengan faktor duniawi. Ya, teruslah berupaya dengan berharap. Jadi saya enggak berani mengatakan ini ciri-ciri alamnya, ya berarti nanti malam. Enggak berani, karena para sahabat itu mengungkapkan setelah kejadian.
rasanya nanti semalam itu Lailatul Qadar, tapi ada juga aku merasakannya malam 27. Ya, bukan masing-masing kok jadi beda-beda begini sih, bolak-balik ya. Karena memang itu kan menjadi sebuah keistimewaan. Apalagi ciri-ciri orang yang dapat. Alhamdulillah saya dapat. Itu kan akan kelihatan sombongnya. Tapi yang pasti orang yang mabrur ibadahnya, makbul ibadahnya akan terlihat makin baik. Dia ngucap atau tidak ngucap, dia ada ceplokannya atau tidak ada ceplokannya, tapi orang merasakan ada perubahan, ada kebaikan. Berarti ciri-ciri dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi begitu Ibu, jangan tergoda dengan penampilan. Karena penampilan belum tentu sama dengan isinya. Seperti Ibu jangan tergoda kalau beli lemper. Karena bisa jadi nampaknya gede. Begitu dibuka, kopong kan gitu kan. Dan kadang Ibu nggak suka ngelihat lepet, akan lepet. Kenapa? Ya, padahal lepet itu jujur. Sebegitu bungkusannya, sebegitu juga isinya. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup ya? Sudah. Demikian acara tanya jawab telah selesai. Terima kasih pada Ustazah Dr. Nur Hamidah. Dan selanjutnya acara penutup yaitu doa. Kami mohon Ustazah untuk menutup pengkajian ini dengan doa. Dan catatan nanti setelah acara tausiah selesai akan ada acara yang tadi sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasula. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.